Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Di sini saya akan membahas belajar online untuk jenjang SD. Ini saya akan menjelaskan topik yang akan saya berikan pada penonton. Daftar isi. Pertama, latar belakang. Kedua, arti belajar. Ketiga, belajar offline dan online. Keempat, proses pembelajaran. Kelima, penerapan pembelajaran. Keenam, variasi pembelajaran. Ketujuh, masalah pembelajaran. Dan kedelapan, ide dan solusi belajar secara online. Latar belakang pembahasan kali ini, yang pertama, untuk memenuhi tugas perkuliahan dengan membuat rancangan pembelajaran online yang menyenangkan. Yang kedua, berbagi ilmu dengan sudut pandang psikologi tentang pendidikan, yaitu belajar secara online. Kata belajar memiliki arti dan makna luas menurut John Burwell Biggs, dan dalam Teaching for Learning: The View from Cognitive Psychology. Pertama, rumusan kuantitatif. Belajar berarti kegiatan pengisian atau pengembangan kemampuan kognitif dengan fakta sebanyak-banyaknya. Jadi, belajar dalam hal ini dipandang dari sudut seberapa banyak materi yang dikuasai siswa. Kedua, rumusan institusional. Belajar dipandang sebagai proses validasi atau pengabsahan terhadap penguasaan siswa terhadap materi-materi yang telah ia pelajari. Bukti institusional yang menunjukkan siswa telah belajar dapat diketahui dalam hubungannya dengan proses belajar. Ukurannya ialah semakin baik mutu mengajar yang dilakukan guru, maka akan semakin baik pula mutu yang diperoleh siswa, yang kemudian dinyatakan dalam bentuk skor atau nilai. Ketiga, rumusan kualitatif ialah proses memperoleh arti-arti dan pemahaman-pemahaman serta cara-cara menafsirkan dunia di sekeliling siswa. Belajar dalam pengertian ini difokuskan pada tercapainya daya pikir dan tindakan yang berkualitas untuk memecahkan masalah-masalah yang kini dan nantinya dihadapi oleh siswa. Untuk perbandingan belajar online dan offline, yang pertama, belajar online. Lokasi di mana saja, waktunya bisa setiap waktu, peralatannya internet atau soft file. Yang kedua, belajar offline. Lokasinya instansi terkait, waktunya terjadwal, peralatannya buku atau hard file. Selanjutnya, kategori, proses, dan penerapannya. Yang pertama, jenjang pendidikan terdiri dari 4 kategori, yaitu SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Yang kedua, kunci utama proses belajar ialah belajar melihat, mendengar, dan menulis. Kemudian yang ketiga, proses pembelajaran. Setiap jenjang pendidikan wajib menggunakan kurikulum atau dibuatkan jadwal pengajaran materi yang terstruktur dan sistematis. Selanjutnya, yang keempat, proses pembelajaran dilakukan baik materi maupun non-materi yang akan dievaluasi oleh pendidik untuk mengukur kemampuan yang dipahami oleh siswa atau yang dididik sehingga dapat menerapkan ilmu tersebut. Variasi, ide, dan kreativitas pembelajaran secara online untuk SD. Berikut pemilihan materi. 1. Tujuan pembelajaran yaitu tingkah laku untuk mengendalikan diri yang diharapkan dapat ditunjukkan kepada peserta didik setelah proses pembelajaran. Kedua, materi pembelajaran ialah bahan yang disajikan dalam standar isi yang berupa fakta-fakta atau konsep dan prosedur yang tentunya memerlukan metode yang berbeda. Ketiga, kemampuan peserta didik yaitu menangkap atau mengembangkan bahan pembelajaran. Hal ini banyak tergantung pada tingkat kematangan peserta didik baik mental, fisik, dan intelektualnya. 4. Kemampuan peserta didik dalam menggunakan berbagai jenis metode pembelajaran yang optimal. Kelima, fasilitas yang tersedia, bahan atau alat bantu serta fasilitas lain yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang keenam, waktu yang tersedia, jumlah waktu yang direncanakan atau dialokasikan untuk menyajikan bahan pembelajaran yang sudah ditentukan.
untuk materi yang banyak disajikan dalam waktu yang singkat, memerlukan metode yang berbeda dengan penyajian yang relatif sedikit, tetapi waktu penyajiannya yang banyak. Selanjutnya, metode pembelajaran. Yang pertama, tanya jawab. Guru berinteraksi dengan siswa melalui sambungan komunikasi dengan didampingi orang tua untuk menyampaikan rencana pembelajaran. Tanya jawab ini dimulai dengan perkenalan. Yang kedua, metode demonstrasi. Guru memberikan contoh demonstrasi lewat video yang nantinya akan dilakukan oleh para siswa yang didampingi orang tua. Contohnya, membuat topi dari koran. Yang ketiga, metode pelatihan. Setelah beberapa kali guru memberikan latihan berupa tugas yang di dalamnya meliputi gambar, angka, tulisan, wisata, guru memberikan materi kepada orang tua murid untuk dalam hal contoh seperti National Geography, video-video ilmiah guna menambah wawasan. 5. Metode simulasi. Guru memberikan tugas simulasi untuk siswa dalam menghadapi situasi yang sebenarnya, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun dunia kerja. Masalah pembelajaran. Yang pertama, belajar secara online memiliki kendala di perangkat teknologi yang ada seperti jaringan internet, gadget, smartphone. 2. Keterbatasan waktu orang tua atau wali siswa dalam memberikan pendampingan kepada peserta didik, sehingga wajib dibuatkan sebuah rancangan dan pengaplikasian secara sederhana. Yang ketiga, proses belajar online ini belum bisa disamaratakan di setiap daerah karena setiap daerah memiliki kendala masing-masing. Mungkin masih banyak masalah atau kendala dalam belajar online. Dari teman-teman bisa menambahkan komentar di bawah ini ya. Untuk pembelajaran kali ini kesimpulannya ialah fokus pembelajaran online untuk sekolah dasar bertujuan untuk mengenali diri sendiri, sehingga dalam prosesnya nanti peserta didik mampu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Hal ini dilakukan untuk membantu peserta didik dalam masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya. Harapannya untuk peserta didik mampu mengenali diri sendiri dan mengeksplor dirinya dengan bantuan pendampingan orang tua maupun secara mandiri. Sekian video dari saya, ada kurang dan lebihnya mohon maaf.